Flashback. Untuk langkah pertama adalah untuk memakai just left. Because don't remember guys, safety is number one priority. Langkah kemudian yaitu mengisi gelas kimia dengan air sampai batas 1000 ml. Ya. Langkah berikutnya yaitu siapkan hidrilla dan kita ikatkan hidrilla ini dengan benang jahit. Kemudian kita kaitkan hidrilla ini ke dalam corong. Oke, kemudian ini sudah jadi dan nanti akan kita masukkan ujungnya ini dengan tabung reaksi. Nah, cara memasukkannya itu kita masukkan semuanya ke dalam air supaya tidak ada rongga udara yang masuk ke dalam corong dan juga tabung reaksi. Pastikan tidak ada gelembung udara pada tabung reaksi. Ahmad juga ngeliat. Seperti kalian bisa lihat, sudah kita rangkai tempat eksperimennya. Sudah tidak ada gelembung lagi di tabung reaksinya. Eksperimen yang akan kita lakukan adalah di bawah lampu meja. Jadi yang kita lakukan adalah letakkannya di bawah lampu meja. Langkah berikutnya adalah kita mengamati berapa gelembung yang keluar setiap 20 menit dan End of flashback. Jadi aslinya kami itu udah pernah melakukan eksperimen dan praktikum ini. Namun karena kesalahan teknis dan lain hal, data yang kita peroleh tidak akurat, sangat tidak akurat dan tidak memuaskan. Maka dari itu, kami memutuskan untuk melakukan praktikum ini lagi. And this is how it went. Pada praktikum ini, kami meneliti tentang pengaruh cahaya atau sumber cahaya untuk berlangsungnya fotosintesis. Seharusnya kita melakukan satu di bawah sinar matahari dan satunya lagi di bawah lampu meja. Namun karena keterbatasan waktu dan cuaca yang kurang mendukung, kita hanya melakukan penelitian yang di bawah lampu meja. Dan berdasarkan hasil yang kita dapat, kita bisa menarik beberapa kesimpulan. Juga kita melakukan eksperimen ini untuk menjawab dua pertanyaan berikut, yaitu satu, pada eksperimen fotosintesis yang mana yang paling cepat terbentuknya gelembung udara? Dan kedua adalah, berdasarkan eksperimen fotosintesis, bagaimana cara kita bisa mendeteksi adanya peristiwa fotosintesis? Lalu, untuk kesimpulan yang bisa kita tarik. Yang pertama adalah fotosintesis membutuhkan waktu untuk berjalan. Bisa kita lihat bahwa pada 5 menit pertama, hanya ada sekitar 10 gelembung. Dan gelembung tersebut pun baru muncul pada sekitar 30 detik terakhir.
Namun setelah itu, kita bisa lihat bahwa ada juga titik di mana jumlah gelembung sudah merata dan tidak mengalami kenaikan lagi. Dan pada menit 10 sampai 15 menit, kita bisa lihat ada 65 gelembung, dan pada menit 15 sampai 20 kita bisa melihat ada 60 gelembung. Di sini frekuensi munculnya gelembung sepertinya sudah mencapai nilai maksimumnya dan merata. Yang kedua adalah pengaruh cahaya untuk berlangsungnya fotosintesis, atau pengaruh sumber cahaya untuk berlangsungnya fotosintesis. Berdasarkan penemuan kita bisa lihat bahwa jumlah gelembung yang keluar saat disinari lampu meja adalah pada rentan waktu 0 sampai 5 menit ada 10 gelembung, pada rentan 6 sampai 10 menit ada 40 gelembung, pada rentan 11 sampai 15 menit ada 65 gelembung, pada rentan 16 sampai 20 menit ada 60 gelembung. Di mana pada kelompok sebelah, yaitu kelompok hidrilla yang melaksanakan praktikum ini di bawah sinar matahari, pada rentan waktu 0 sampai 5 menit ada 7 gelembung, pada rentan waktu 6 sampai 10 menit ada 32 gelembung, pada rentan waktu 11 sampai 15 menit ada 69 gelembung, dan pada rentan waktu 16 sampai 20 menit ada 65 gelembung. Meskipun pada rentan waktu 0 sampai 10 menit yang berada di bawah lampu meja mengeluarkan jumlah gelembung yang lebih banyak, sebaliknya terjadi pada rentan waktu 11 sampai 20 menit. Dan kita juga harus menghitung faktor-faktor eksternal seperti faktor cuaca, yang dimana saat kita melaksanakan praktikum ini, matahari tidak sepenuhnya terbuka dan agak sedikit mendung. Lalu untuk menjawab dua pertanyaan tersebut, satu adalah pada eksperimen fotosintesis, yang mana yang paling cepat terbentuknya gelembung udara? Dan untuk menjawab pertanyaan itu adalah lampu meja. Namun setelah 5 menit pertama, jumlah gelembung yang disinari matahari ternyata lebih banyak daripada lampu meja. Lalu untuk menjawab pertanyaan kedua, yaitu berdasarkan eksperimen fotosintesis, bagaimana cara mendeteksi adanya peristiwa fotosintesis? Yaitu dengan munculnya gelombang, dan buktinya bisa kita lihat pada video berikut. Ya. 60 61 62 63 64 65 66